Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok rambutan akan membahas materi bahaya fisik dan psikologis masa dewasa dan lansia. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok rambutan. Yang pertama, itu Putri Wita Andini sebagai pemateri. Yang kedua, Arsalan Abidinata sebagai moderator. Yang ketiga, Tri Endi Okiku sebagai pemateri. Yang keempat, Ahmad Dia Ulhaq sebagai pemateri. Yang kelima, Siska Indra Putri sebagai pemateri. Yang keenam, Yesi Sapitri sebagai pemateri. Baiklah, kita akan masuk ke sesi pembahasan yang akan dijelaskan oleh Ahmad Dia Ulhaq. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Ahmad Dia Ulhaq akan menjelaskan tentang pengertian dari masa dewasa. Istilah dewasa sendiri merupakan organisme yang telah matang, tetapi lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Jadi mulai dari fisik dan juga psikisnya itu sudah memang benar-benar sudah matang. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang, seorang individu akan mengalami masa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, masa dewasa ialah waktu yang paling lama dalam rentan kehidupan seorang manusia. Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira usia 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu bereproduksi. Nah, perkembangan masa dewasa itu ada 3. Jadi, masa dewasa awal, masa dewasa madya atau masa dewasa tengah, dan masa dewasa lanjut atau lansia. Masa dewasa awal itu berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun. Pengertian ini berbeda dengan pengertian masa dewasa tadi yang dimulai dari 18 tahun. Masa madya atau masa dewasa tengah ialah masa dewasa yang berlangsung dari umur 40 tahun sampai 60 tahun. Dan selanjutnya untuk lansia, itu masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayatnya yang ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Jadi semakin tua manusia semakin menurun juga stamina dan kekuatan fisiknya dalam menjalani kehidupan atau aktivitas yang ia lakukan gitu. Mungkin itu saja. Silahkan pemateri lain untuk melanjutkan materinya. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri masa dewasa dini. Terdapat 10 poin. Pertama, masa pengaturan atau settle down. Kedua, masa usia produktif. Ketiga, masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Keempat, ketika seseorang berumur 20-an atau sebelum 30-an, kondisi emosionalnya tidak terkendali. Kelima, masa keterasingan sosial. Keenam, masa komitmen. Ketujuh, masa ketergantungan. 8, masa perubahan nilai. 9, masa penyesuaian diri dengan hidup baru. Dan yang terakhir, masa kreatif. Selanjutnya, teori pentahapan menurut Erikson 1963. Sesudah masa remaja, yaitu masa penemuan identitas seseorang, sekaligus memasuki masa dewasa awal yang ditandai oleh intimidasi dan isolasi. Maka, seseorang tinggal mengalami 2 fase lagi, meliputi sebagian besar masa hidupnya. Dalam fase ke-7 atau masa dewasa pertengahan, seseorang dapat berkembang ke arah generativitas atau stagnasi. Sedangkan dalam fase ke-8 atau fase terakhir, seseorang dapat berkembang ke arah integritas ego dan putus asa. Erikson percaya pada fase generativitas dan stagnasi bahwa orang dewasa tengah berada pada posisi berbahaya menghadapi persoalan hidup yang signifikan. B. Teori pertahapan menurut Erikson 1963. Sesudah masa remaja yaitu masa penemuan identitas seorang sekaligus memasuki masa dewasa awal yang ditandai oleh intimidasi versus isolasi.
maka seorang tinggal mengalami dua fase lagi, meliputi sebagian besar masa hidupnya. Dalam fase ketujuh atau masa dewasa pertengahan, seorang dapat berkembang ke arah generativitas versus stagnasi. Sedangkan dalam fase ke-8 atau fase terakhir, seorang dapat berkembang ke arah integritas ego versus putus asa. Erikson percaya pada fase generativitas versus stagnasi, bahwa orang dewasa tengah berada pada posisi berbahaya menghadapi persoalan hidup yang signifikan. C. Teori pertahapan menurut Lapinson. Fokus perhatian Lapinson dalam mempelajari fase-fase hidup manusia tertuju pada siklus hidup daripada jalan hidup seseorang. Jalan hidup seseorang berbeda dari yang satu dengan yang lain. Apa yang berubah selama orang itu hidup merupakan struktur kehidupan yang mengatur transaksi antar struktur kepribadian dengan struktur sosial. Lapinson membedakan 4 periode kehidupan, yaitu A. Masa anak dan masa remaja mulai dari 0 sampai 22 tahun. B. Masa dewasa awal mulai dari 17 sampai 45 tahun. C. Masa dewasa madya mulai dari 40 sampai 65. D. Masa dewasa akhir mulai dari 60 ke atas. Perubahan fisik pada masa tua. Perkembangan fisik pada masa lansia terlihat pada perubahan-perubahan fisiologis yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Perubahan-perubahan biologis yang dialami pada masa lansia yang terlihat adanya kemunduran tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan terhadap kondisi psikologis. Terdapat sejumlah perubahan fisik yang terjadi pada periode lansia menurut Elida Prayitno, yaitu yang pertama, perubahan fisik bukan lagi pertumbuhan tetapi pergantian dan perbaikan sel-sel tubuh. Yang kedua, pertumbuhan dan reproduksi sel-sel menurun. Yang ketiga, penurunan dorongan seks. Selanjutnya, perubahan psikologis pada masa tua. Proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lansia: A. Penurunan kondisi fisik. B. Penurunan fungsi dan potensi seksual. C. Perubahan aspek psikososial. D. Perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. E. Perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Gangguan psikologis pada lansia: A. Gangguan persepsi. B. Proses berpikir. C. Gangguan sensorik dan kognitif. D. Gangguan kesadaran. E. Gangguan orientasi. F. Gangguan daya ingat. G. Gangguan fungsi intelektual. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materinya. Saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Pada masa ini, seseorang akan menentukan mana yang sesuai, cocok, dan memberikan kepuasan permanen. Dinamakan sebagai masa produktif, karena pada rentang usia ini merupakan masa-masa yang cocok dalam menentukan pasangan hidup, menikah, dan berproduksi atau menghasilkan anak. Masa dewasa dini adalah masa di mana seseorang mengalami ia terisolasi atau terasingkan dari kelompok sosial. Pada masa ini juga, setiap individu mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. Nilai yang dimiliki seseorang ketika ia berada dalam masa dewasa dini berubah karena berpengalaman dan hubungan sosialnya semakin meluas.
Pada masa ini, seseorang akan lebih menerima atau berpedoman pada nilai konvensional dalam hal keyakinan. Selain itu, bahaya fisik ini pun dapat mempersulit seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Perubahan fisik bukan lagi pertumbuhan, tetapi pergantian dan perbaikan sel-sel tubuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.